Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riyandi Ahmad dari Prodi Sistem Komputer. Di sini saya akan membuat sebuah rangkaian simulasi, yaitu rangkaian simulasi setengah gelombang, rangkaian simulasi gelombang penuh, dan rangkaian simulasi gelombang penuh regulator. Di sini saya menggunakan aplikasi Proteus 8. Kita buka aplikasinya. Langkah pertama yang kita butuhkan adalah kita mengumpulkan komponennya terlebih dahulu. Kita bisa mengklik di komponen mode. Kita bisa cari di P, lalu kita ketik keywordnya yaitu DOD atau diodis, dan ini kita pilih yang ke satu. Lalu komponen kedua adalah resistor. Nah, ini dia resistor. Kita pilih yang 10 watt T100R. Lalu klik OK. Dan langkah selanjutnya adalah kita masukkan komponen tersebut di sini. Klik di sini. Kita atur penempatannya. Lalu komponen yang kedua kita letakkan di sebelah sini. Untuk komponen kedua kita ubah rotasinya menggunakan klik kanan, lalu rotate clockwise. Kita klik sini. Setelah itu kita membutuhkan generator mode. Kita pilih yang sine. Kita sesuaikan di sebelah sini. Lalu kita membutuhkan oscilloscope. Kita klik, lalu kita letakkan di sebelah sini dan satunya di sebelah sini. Lalu kita hubungkan si generator ini ke diodes, dari diodes ke sini, dan ini kita hubungkan ke yang D. Lalu yang di sini kita hubungkan juga ke D. Setelah itu kita membutuhkan terminal yaitu ground. Kita letakkan di sebelah sini. Lalu kita hubungkan kembali. Nah, di sini kita bisa pastikan terlebih dahulu amplitudo dan frekuensinya. Bisa klik 2 kali kanan kiri. Di sini menggunakan amplitudo 1 dan frekuensi 1. Di sini kita bisa atur yang untuk menyesuaikan kebutuhan yang akan kita perlukan. Lalu klik OK. Setelah itu kita run. Nah, di sini kita bisa mengaturnya untuk input dan output. Kita bisa atur ke sini supaya terlihat, dan di sini kita atur juga sampai terlihat. Nah, di sini kita bisa mengetahui mana yang input dan output. Nah, untuk di bagian sebelah kiri ini input dan sebelah bagian kanan adalah output. Oke, selanjutnya adalah kita akan yang kedua, yaitu membuat rangkaian gelombang setengah. Oke, kita lanjutkan untuk membuat rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian simulasi gelombang penuh. Untuk rangkaian simulasi gelombang penuh kita membutuhkan komponen-komponen yang bisa kita cari di komponen mode P. Kalau kita cari komponennya, yang pertama ada dioda Brigge, lalu resistor, yang selanjutnya ada
kapasitor, lalu ada Visign. Yang Visign lalu kita letakkan di sini, kita atur. Lalu yang kedua ada dioda spriga, kita atur di sebelah sini. Setelah itu kapasitor kita letakkan di sebelah sini. Untuk rotasinya kita ubah. Lalu ada resistor, letakkan di sebelah sini. Kita ubah juga rotasinya. Kita membutuhkan osiloskop. Di sini menggunakan dua osiloskop. Yang pertama kita letakkan di sebelah sini, lalu di sebelah sini. Selanjutnya kita hubungkan Visign ke dioda bridge. Lalu dari dioda bridge kita hubungkan ke sampai di sini yang D. Setelah itu untuk Visign yang sebelah bagian bawah kita hubungkan ke bagian sini. Lalu yang ini kita hubungkan, kita membutuhkan terminal yang namanya ground, kita letakkan di bagian sebelah sini. Dan kita hubungkan ke terminal ground, kita hubungkan ke sini. Lalu selanjutnya kita hubungkan kapasitor ke sini, dan osiloskop kita hubungkan. Yang gede. Dan untuk Visign kita ubah amplitudo dan frekuensinya, yaitu 50 dan frekuensinya 50. Di sini bisa digunakan sesuai kebutuhan. Saya membutuhkan hanya 50 saja. Lalu kita oke. Setelah itu kita bisa langsung menjalankannya. Nah, di sini sudah terlihat. Kita bisa atur amplitudonya. Dan ini adalah hasilnya. Yang ini bagian input, dan ini bagian output. Jadi kita akan ke selanjutnya. Oke, di sini kita akan membuat rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh plus regulator. Untuk komponennya sendiri kita membutuhkan komponen Visign, lalu ada kapasitor, dan ada dioda, dan di sini kita membutuhkan regulatornya yang 7580.
Oh maaf, ada kesalahan. Di sini kita memakai regulator yang 7805. Nah, sudah terlihat. Kita pakai yang atas saja, lalu kita klik 2 kali, lalu kita membutuhkan trafonya. Kita memakai keyword transformer. Kita pakai yang ini, device transformer center atau sentry, lalu kita klik 2 kali. Setelah itu, setelah komponennya lengkap, mari kita rakai di sini. Pertama kita letakkan vsign di sebelah sini, lalu trafonya kita letakkan di bagian sebelah sini. Setelah itu kita letakkan diodanya. Kita letakkan di bagian sini dan di bagian sini. Setelah itu kapasitor, kita letakkan di sebelah sini dan kita letakkan di sini juga. Kita di sini menggunakan 2 kapasitor. Lalu kita ubah rotasi arahnya supaya yang bagian min di atas dan yang plus di bawah. Lalu kita tambahkan regulatornya. Nah, kita letakkan di sebelah sini. Nah, lalu kita membutuhkan osiloskop. Di sini kita menggunakan 2 osiloskop. Yang pertama kita letakkan di sini, dan kita letakkan di sebelah sini. Lalu kita membutuhkan terminalnya kita menggunakan yang ground. Kita membutuhkan 1 terminal untuk diletakkan di bagian sebelah sini. Dan untuk yang ini bisa kita sesuaikan. Nah, lalu setelah itu kita hubungkan dari vsign ke sini. Lalu kita hubungkan dari trafo ke dioda. Dari dioda kita hubungkan ke regulator. Lalu yang bagian sini kita hubungkan ke vsign, dan yang ini kita hubungkan sebelum kita hubungkan dulu ini ke sini, dan dari sini kita hubungkan si kapasitor ke terminal ground. Lalu yang ini kita hubungkan ke sini, dan yang ini kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan ke atas. Setelah itu kita hubungkan yang ini ke sini, dan yang ini kita hubungkan ke sini. Untuk osiloskop
yang bagian output kita memakai yang D, dan input kita memakai yang D. Untuk di design kita menggunakan amplitudo. Di sini saya menggunakan 230 dan frekuensi standar saja 50. Lalu kita bisa menjalankannya. Dan ini untuk hasilnya. Di sini kita bisa atur untuk input dan outputnya. Supaya bisa terlihat. Nah, di sini sudah terlihat. Yang isi bagian sini adalah input dan bagian di sini adalah outputnya. Selanjutnya sini saya akan mengerjakan latihan soal elektronika. Untuk latihannya adalah di sini ada sebagai contoh Anda mendesain rangkaian penyearah gelombang penuh dari satu jala-jala listrik 220 volt per 50 Hz untuk mensuplai beban sebesar 0,1. Berapa nilai kapasitor yang diperlukan sehingga rangkaian nilai memiliki tegangan ripple yang tidak lebih dari 0,5 fP. Di sini saya akan menyelesaikan penyelesaian. Sini kita harus ada rumusnya. Kita mengetahui rumusnya adalah VR sama dengan I dikali T per 8 per C. Namun kita di sini kita akan mencari nilai kapasitornya, yaitu dengan cara kita merubah rumusnya menjadi C sama dengan I dikali T per VR. Lalu sini kita mengetahui cari nilai C sama dengan nilai C nya adalah kita untuk mensuplainya itu ada 0,1 dikali nilai minimum trafo itu 0,01 per yang kita masukkan selanjutnya adalah tegangan ripple-nya, yaitu 0,5. Selanjutnya kita masukkan C sama dengan 0,1 dikali 0,01, kita mendapatkan hasil 0,001 per 5 per 0,5. Setelah mendapatkannya kita bagi, jadi hasilnya adalah C sama dengan 0,001 dibagi 0,5, hasilnya adalah 0,002 farad. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi mikrofarad ya.
Jadi hasilnya adalah C sama dengan 0,002. Kita menggunakan simbol mikronya, kita cari simbol mikrofarad. Jadi nilai kapasitornya adalah nilai kapasitor yang diperlukan sehingga tegangan ripple tidak lebih dari 0,5, tidak lebih 0,5, yaitu nilai kapasitornya adalah 200. Maaf, di sini ada kesalahan. Untuk mikronya itu kita balik, kita ubah. Nilai mikronya adalah 200 mikrofarad. Jadi untuk hasil kapasitornya adalah 200 mikrofarad. Sini nah, jadi jika 0,1 dan 0,5, hasil kapasitor yang kita dapat adalah 200 mikrofarad. Supaya tegangan ripple-nya tidak melebihi dari 0,5 fp. Sekian dari penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.